pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Siapa mau pimpin doa? Saya, Bu. Silakan Amel. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Amel. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita absen dulu ya. Iya, Bu. Amelia Putri, Hadir. Antonius, Hadir. Felis Kristina, Saya. hadir semua ya. Ya, Ibu. Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengulas kembali apa saja yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Ada yang masih ingat apa saja? Saya, Bu. Ya, apa Anton? Salah satunya itu pengertian akuntansi, yang secara umum yang dimaksud dengan akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang berkepentingan sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa akuntansi itu bisa mengklasifikasikan atau mendata data laporan keuangan untuk suatu perusahaan ya. Lalu ada lagi yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, apa Felis? Tujuan akuntansi. Apa saja? Secara umum, tujuan akuntansi adalah untuk mengumpulkan dan juga melaporkan informasi terkait masalah keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan lain sebagainya. Informasi yang didapatkannya nanti itu akan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam membuat sebuah keputusan. Ya, terima kasih Felis. Dan setahu Ibu, seingat Ibu, tujuan-tujuan akuntansi itu bisa dijabarkan. Ada yang bisa menjabarkan nggak? Saya, Bu. Ya, silakan Anton. Ada 4. 1. Dapat memberikan informasi mengenai keuangan, baik yang berkaitan dengan harta maupun hutang perusahaan. 2. Menyediakan informasi tentang perusahaan pada berbagai sumber ekonomi, dalam kurung neto, suatu perusahaan. 4. Menyediakan informasi lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk membantu laporan tersebut. Ya, terima kasih ya Anton. Jadi ada juga untuk memberikan informasi, menyediakan informasi, dan lain sebagainya. Lalu ada yang masih ingat apalagi selain tujuan dan pengertian? Saya, Bu. Ya, apa Mel? Jenis-jenis akuntansi. Di dalamnya ada apa aja? Yang pertama ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi pajak, akuntansi pemeriksaan, akuntansi anggaran, akuntansi pemerintahan, dan terakhir akuntansi pendidikan. Ya, bagus sekali. Terima kasih Amel, Felis, dan Anton. Ya. Lalu selain itu kita akan memasuki materi baru ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, juga peran-peran akuntansi di bidang manapun itu, baik di bidang manajemen, di bidang pemerintah, di bidang bisnis, ataupun di bidang-bidang lainnya. Ya kan kemarin Ibu sudah memberikan perintah kepada kalian untuk membaca dan memahami materi yang Ibu berikan kan di buku paket halaman berapa, ada yang ingat? 103. Ya, betul sekali. Nah, ada yang paham nggak dari peran-peran akuntansi di buku itu? Saya, Bu. Ya, silakan Abang. Peran akuntansi untuk peraturan pemerintah, yaitu bisnis harus mematuhi peraturan pemerintah dan membayar pajak atas pendapatan perusahaan, pajak pertambahan nilai atau pajak lainnya. Akuntan memastikan pengarsipan akurat dan tepat waktu. Kesalahan apapun yang dilakukan saat melaporkan pendapat dapat menghasilkan denda dan penalti. Ya, betul sekali. Selain itu ada yang paham tentang peran akuntansi selain Amel? Saya punya. Silakan, Felis. Peran akuntansi untuk perencanaan. Di sini organisasi yang sukses membuat rencana untuk mencapai tujuan mereka. Rencana-rencana itu mencakup proyek arus kas, perencanaan penjualan, pemberian aset tetap, dan tingkat persediaan yang diproyeksikan. Ya, betul sekali. Selain kedua hal itu, lalu ada yang tahu apa macam-macam akuntansi manajemen di dalamnya itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Yang Amel. pertama yaitu manajemen biaya. Manajemen biaya adalah informasi
tentang masalah dalam rangka mengambil keputusan strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif tentang kualitas suatu barang atau jasa. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen, yaitu informasi sistem pengendalian manajemen digunakan untuk merancang sistem dan proses. Yang ketiga, informasi sistem informasi manajemen, yaitu digunakan untuk merancang sistem penyediaan informasi untuk berbagai kepentingan manajemen. Ya, terima kasih Amel. Nah, itu juga termasuk akuntansi yang ada di dalam bidang manajemen ya. Selain yang ada di bidang manajemen, itu kan ada pemerintah, bisnis, dan lainnya. Untuk yang bidang bisnis, ada yang tahu? Saya Bu. Silahkan Anton. Peran penting akuntansi dalam bisnis itu ada 4. Yang pertama sebagai pengendali keuangan. Bisa dilihat dari data keuangan yang ada di dalam bisnis kita. Itu bisa menjadi informasi yang dapat memberitahu kita apakah usahanya mendapat kerugian atau keuntungan. Yang kedua, sebagai penyedia informasi dan jawaban tentang keuangan. Nanti bagian akuntansi dari bisnis kita nantinya bisa menyediakan informasi tentang keuangan yang lebih akurat dari data transaksi yang sudah dicatat. 2. Membantu para stakeholders dalam mengambil keputusan adanya informasi keuangan bisnis dalam perusahaan kita. Tentunya bisa membantu para stakeholders untuk lebih mudah mengambil keputusan. Yang keempat, sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Akuntansi nantinya sebagai pengambilan keputusan dengan pihak ketiga, vendor, dan pihak lainnya terkait dalam laporan keuangan yang dibuat. Ya, jadi untuk akuntansi di bidang bisnis itu ada 4 ya, sebagai pengendali keuangan, sebagai penyedia informasi, dan membantu para stakeholders, juga sebagai penghubung pihak ketiga, Anton. Ya. Lalu ada yang paham lagi apa yang ada di materi di buku tersebut selain manajemen, selain bisnis, lalu ada apa lagi? Saya Bu, Ya, silahkan peran Felis. akuntansi secara umum Ya, silahkan. ada 5. Yang pertama, mengetahui perubahan tiap jenis harta, modal, dan utang. Yang kedua, mengetahui jenis dan jumlah beban usaha. Ketiga, mengetahui jenis dan jumlah pendapatan usaha. Keempat, mengetahui laba atau kerugian usaha dalam periode tertentu. 5. Mengetahui nilai harta, modal, dan utang pada saat tertentu di akhir periode akuntansi. Ya, mengetahui laba atau pendapatan, lalu mengetahui apa lagi? Hutang. Jenis dan jumlah beban, utang, kemudian harta, modal, dan laba. Ya, terima kasih Felis. Ya, karena kita udah belajar materi peran-peran akuntansi, kan kalian semua udah pada paham ya? Udah pada mengerti ya, Bu? Ya, jadi kita lanjut ke materi pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Itu ada kreditor, ada investor, ada konsumen, ada lembaga keuangan. Ada yang tahu apa yang ada di pihak-pihak eksternal itu? Saya Bu. Ya, silahkan Anton. Kreditor. Ya, silahkan jelaskan. Kreditor adalah pihak yang dapat memberikan bantuan barang kredit maupun pinjaman kepada perusahaan. Kreditor memerlukan informasi keuangan dikarenakan kreditor ingin mengetahui kemampuan atau kesehatan keuangan perusahaan. Kreditor akan menilai perusahaan apakah dapat mengembalikan pinjaman atau tidak. Kreditor akan menolak usulan kredit apabila informasi keuangan perusahaan menunjukkan hal yang negatif. Ya, terima kasih Anton. Lalu ada juga pemerintah ya. Jadi pemerintah ini berhak mendapatkan informasi akuntansi untuk keperluan penetapan pajak seperti pajak pertambahan nilai atau pajak-pajak lainnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang perusahaan tersebut. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan Amel. Investor. Ya, silakan jelaskan. Investor adalah masyarakat yang mempunyai permodalan. Jika mereka ingin menginvestasikan modalnya, mereka membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau prospek perusahaan di masa depan. Iya, terima kasih Amel. Selain ada investor, kreditor, konsumen, pemerintah, ada lagi nggak? Ada Bu, masyarakat. Ya, silahkan Felis.
Masyarakat dapat mengetahui kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional, tren dan perkembangan terakhir kesejahteraan perusahaan beserta rangkaian aktivitasnya. Ya, terima kasih Felis. Lalu selain apa tadi barusan? Masyarakat ya. Itu ada lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan ini membutuhkan informasi akuntansi juga dalam rangka memberikan kreditnya untuk melihat kelayakan dan menganalisa posisi keuangan di dalam perusahaan tersebut. Habis lembaga keuangan ada apa lagi di situ? Otoritas pajak. Ya, silakan Felis, apa itu otoritas pajak? Otoritas pajak itu dalam menentukan kredibilitas pajak perusahaan harus menyertakan informasi keuangan. Tujuannya agar dapat dilihat rekam jejak keuangan yang dapat dilihat di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Ya, jadi di pihak eksternal itu ada kreditor, pemerintah, masyarakat, konsumen, lembaga keuangan, juga investor ya. Ya, dari materi pihak-pihak yang membutuhkan informasi, apakah ada yang membingungkan atau ada yang belum mengerti? Paham ya semuanya ya? Paham. Ya, karena kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu dari awal pembelajaran sampai sekarang, kalian juga sudah paham tentang pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, lalu peran-peran akuntansi di bidang manajemen, pemerintah, bisnis, dan segala macamnya. Maka Ibu akan memberikan reward kepada kalian bertiga. Rewardnya apa? Hore dulu, hore lagi. Ya, maka Ibu akan memberikan reward kepada kalian yang bermanfaat tentunya. Untuk Anton, Ya. dapat pulpen. Makasih Bu. Amel, pulpen juga. Makasih ya, Bu. Felis, pensil ya. Walaupun pensil ini juga berharga, Felis. Ini Bu Sri. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas atensi kalian. Ya, Ya, Bu. Bu.